Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Ibnu Sultanul Anbiya dari Fakultas Dirasah Islamiyah. Ingin menceritakan tentang sebuah kisah dari Timur Tengah, yaitu Alif Laila wa Laila, atau lebih terkenalnya dengan kisah 1001 malam. Sebelum melanjut ke kisah, kita bahas tentang sejarah asal-usul kisah 1001 malam. Pada abad ke-8 di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah Harun ar-Rasyid, Baghdad merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat penting bagi para pedagang dari Cina, India, Afrika, dan Eropa singgah di sana. Dan pada saat inilah cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu dan dinamai dengan Hazar Afsonah. Dan pada abad ke-9, seorang pendongeng dari Arab bernama Abu Abdullah Muhammad al-Khasikar menerjemahkan kumpulan cerita ini ke dalam bahasa Arab. Kerangka cerita mengenai Syahrazad dan Syahriar baru ditambahkan pada abad ke-14, bentuk modern pertama dari cerita 1001 malam, namun masih dalam berbahasa Arab. Diterbitkan di Kairo pada 1835. Master Biasa Seni Cerita bertutur, itu berasal dari sebuah buku dari Persia yang hilang berjudul Hazar Afsonah, 1000 Legenda, yang kemudian para cendekiawan muslim yang profesional dan mengadopsi cerita itu dengan warna lokal Arab. Versi lainnya menyebutkan Hikayat 1001 Malam sebagai kumpulan cerita rakyat Arab adalah Abu Abdullah bin Abdul al-Jasyari, seorang pengarang muslim terkemuka yang merangkai dan menulis kisah yang legendaris itu dalam kitab Alif Laila wa Laila yang ditulis al-Jasyari. Ide ceritanya berasal dari Hazar Afsonah yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan menurut pendapat lain, dongeng 1001 malam yang dikenal dalam bahasa Persia yang berjudul Hazar Yaksab itu merupakan sebuah kumpulan cerita yang disusun selama berabad-abad oleh begitu banyak pengarang, penerjemah, dan sarjana. Cerita rakyat yang mulai lahir antara abad ke-8 sampai 9 Masehi itu berawal dan berakar dari cerita rakyat Arab dan Yunani kuno, India kuno, Asia Kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan era kekhalifahan Islam. Cerita rakyat India juga ikut mewarnai dongeng 1001 malam ini melalui fabel Sanskerta kuno. Sedangkan cerita rakyat Baghdad hadir dalam hikayat yang populer itu melalui kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sosok Khalifah Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas, penyair terkemuka pada zaman Bani Abbasiyah, muncul dalam cerita rakyat yang begitu melegenda itu. Kumpulan cerita-cerita rakyat itu mengangkat kisah tentang seorang ratu Sasanid bernama Syahrazad. Dalam dongeng 1001 malam itu, sang ratu menceritakan rangkaian kisah-kisah yang menarik pada suaminya, Raja Syahriar. Cerita demi cerita yang dikisahkan sang ratu pada raja merupakan upaya cerdik yang dilakukannya untuk menunda hukuman mati atas dirinya. Malam demi malam, Ratu Syahrazad bercerita pada sang raja. Syahrazad yang cerdik itu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantung, sehingga sang raja dibuat tertarik dan penasaran untuk mendengar kelanjutan kisah dari sang ratu. Setiap kisah yang diceritakan ratu mampu menarik perhatian raja, sehingga sang raja pun selalu menangguhkan perintah hukuman mati bagi sang ratu Syahrazad. Hikayat 1001 malam mengandung beragam cerita, mulai kisah percintaan, tragedi, komedi, syair atau ejekan, serta beragam bentuk erotika. Sejumlah kisah yang termuat dalam 1001 malam juga melukiskan tentang dunia jin, dunia tukang sihir, tempat-tempat yang legendaris yang seringkali
menampilkan tempat dan orang-orang yang sesungguhnya. Bisa diambil contoh Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas, dan Wazir sebagai Perdana Menteri Ja'far al-Barmaki. Juga menjadi tokoh cerita. Popularitas Hikayat Seribu Satu Malam semakin melejit lantaran diramaikan kisah-kisah lainnya yang menarik seperti Aladin dan Labu Wasiat, Alibaba, Sinbad si Pelaut, serta 40 pencuri. Namun kisah-kisah yang justru cerita rakyat Timur Tengah yang asli itu tak muncul dalam kitab Alif Laila wa Laila versi Arab. Kisah-kisah yang menarik itu justru baru muncul dalam The Arabian Nights. Semakan seorang sarjana Prancis bernama Jean Anthony Galland. Galland mengaku menulis kisah-kisah yang banyak diangkat ke dalam film di berbagai negara itu setelah mendengarnya dari seorang penutur cerita asal Aleppo, Suriah bernama Hanna Diab. Hikayat Seribu Satu Malam yang merupakan sumbangsih peradaban Islam kini telah menjadi cerita rakyat seluruh dunia. Sastra epik Arab di zaman kekhalifahan itu telah memberi pengaruh yang besar dalam peradaban manusia, terutama dalam bidang kebudayaan. Dengan sederet kisah yang memikat, Hikayat Seribu Satu Malam telah memberi warna dalam bidang sastra, film, musik, dan permainan di berbagai belahan dunia. Mungkin sekian terlebih dahulu cerita tentang sejarah asal muasal kisah Seribu Satu Malam. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.